Berkat dorongan dari seorang Kenjo, akhirnya di sini Rianti benar-benar akan segera mengetahui pastinya tentang tanda lahir yang dimiliki oleh Mutiara. Memang Kenjo sendiri merasa tidak percaya dengan adanya tanda lahir tersebut, meyakini bahwasanya tanda lahir itu menjadi bukti dan saksi kalau selama ini Mutiara benar-benar mempunyai tanda lahir. Dan hal itu pun sempat diserukan kepada Ibu Rianti, hingga Rianti kembali mempertanyakan soal tanda lahir Mutiara. Dan saat ini Rianti merasa yakin kalau Mutiara benar-benar tidak mempunyai tanda lahir tersebut seperti apa yang dilihatnya di masa kecil Mutiara. Namun hal yang cukup lebih mengejutkan ketika Rianti pada saat itu benar-benar tahu dan jelas kalau itu adalah tanda lahir yang tidak bisa dihapus, bukan dari spidol, bukan dari tinta, dan juga bukan dari cat. Hal ini pula yang membuat Rianti amat begitu menyesal seumur hidupnya. Bahkan di dalam mimpinya juga selalu mendapatkan petunjuk kalau ia harus benar-benar bisa menganggap Mutiara sebagai anak kandungnya. Namun apa yang terjadi justru kini Rianti masih tetap kokoh dengan pendiriannya kalau ia merasa semua prediksi dan semua asumsi yang dimiliki dirinya terhadap Mutiara itu benar-benar tidak akan pernah terjadi. Dan ia juga tidak mau kalau sampai tahu Mutiara ini adalah anak kandungnya. Namun setelah pada akhirnya Kenjo pada saat itu sempat bercanda bersama dengan Mutiara, dan Mutiara sempat terpeleset dan ia pun melihat tanda lahir tersebut. Dan akhirnya Kenjo sempat memberitahunya kepada Rianti, dan disinilah awal mula bertemunya Rianti dan Mutiara akan benar-benar terkejut, karena pada akhirnya Rianti akan mengakui Mutiara sebagai anak kandungnya. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu, di episode sebelumnya Rianti yang saat itu benar-benar dihasut oleh si Nunu kalau Mutiara sempat berlaga sok majikan, hingga Rianti pada saat itu sempat memerintahkan kepada Sunu untuk memanggil Mutiara. Namun apa yang terjadi justru di sini Rianti merasa penasaran banget mengenai tanda lahir tersebut. Dan pada saat itu ketika Mutiara ingin memperlihatkan tanda lahir tersebut di kakinya, tiba-tiba ada saja gangguan. Hingga pada saat itu Mutiara tidak sempat untuk memberitahu tentang tanda lahir tersebut. Entah bagaimana, rasanya seperti greget saja para penonton juga. Setiap kali di sini Rianti ingin mengetahui tanda lahir tersebut dan meyakini kepada Mutiara kalau anak kandungnya, namun ternyata adegan ini terlalu ditunda-tunda. Dan mudah-mudahan di adegan yang akan terjadi selanjutnya, di sini Mutiara yang sempat berduaan bersama dengan Kenjo di dapur sempat memetik sebuah korek yang dimana Kenjo sendiri sempat memberikan candaan. Karena bagaimanapun juga guys, soal perasaan Kenjo terhadap RT Mutiara itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan Kenjo sendiri entah kenapa bawaannya pengen dekat terus bersama dengan Mutiara. Dan hal ini pula yang menjadi asumsi Kenjo sendiri untuk supaya bisa dekat bersama dengan Mutiara. Dan mungkin Mutiara juga sebaliknya, ia benar-benar merasa nyaman kalau ia merasa dekat bersama dengan Kenjo dan selalu membuat Kenjo ini mendapatkan kekesalan. Mutiara juga sempat berkata kalau dirinya benar-benar akan hilang, akan lenyap
sakit hati tersebut karena perilaku dari Rianti yang sudah menyakiti dirinya setelah ia bertemu dengan Kenjo yang sangat begitu ngeselin. Entah Mutiara ini benar-benar tidak pernah mengetahui dan merasakan apakah selama ini ia juga mencintai Kenjo, dan justru ini adalah momen yang cukup lebih penting buat kita semua, bagaimana karakter Mutiara yang benar-benar tidak peka kalau selama ini Kenjo sudah merespon kuat tentang kedekatan dirinya bersama dengan Mutiara guys. Di sisi lain adanya Pak Aditya dan juga Gisel. Aditya dan juga Gisel sempat datang di mana mereka ini sempat bertemu Rianti di sebuah kamar. Rianti yang hanya bisa terbaring lemah di kasur, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Aditya sempat meminta kepada Rianti untuk meminta maaf atas tindakan dan perlakuan dari dirinya terhadap Mutiara, karena bagaimanapun juga Mutiara saat itu sempat menurunkan darahnya untuk Rianti. Namun Rianti sendiri enggan untuk berterima kasih. Sangat diwajarkan dan sangat dimaklumkan. Mungkin Rianti ini orang yang baru saja bisa menikmati harta kekayaannya dengan sekejap, dan Rianti juga memang bisa dikatakan dulunya hanyalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Semenjak ia diangkat derajatnya, justru ia pun menambahkan aksi sombongnya, sehingga ini semua menjadi perihal yang membuat kita pun benar-benar dibikin darting dengan perilaku dari Rianti ini guys. Dan sepertinya di sini Rianti mendapatkan karma atas tindakan dan perilakunya di masa lalu. Ketika ia sempat merebut Aditya dari Widuri, justru kini Gisel yang merebut Aditya dari tangan Rianti. Hal ini pun pasti akan dirasakan oleh Widuri pada saat itu, dan seperti inilah rasanya. Dan di adegan yang akan terjadi selanjutnya, akhirnya Kenjo pun memberitahu kepada Mutiara, maksudnya kepada Rianti, tentang tanda lahir dari Mutiara, kalau ternyata Mutiara adalah anak kandung dari Rianti. Dan ini menjadi salah satu pertanyaan, kenapa Kenjo yang harus mengantarkan Mutiara. Beginilah ceritanya. Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe.